pintar. Udah join lagi ya. Tadi Marcel sama Gaby ya. Ya, Gaby dan Marcel. Ayo, Marcel dulu. Informasi apa yang diperoleh Marcel? Rayon memiliki daya serap yang tinggi. Ya, serat dari rayon memiliki daya serat yang tinggi. Oke, baik. Kalau Gaby? Pakaian berbahan nilon biasanya memiliki elastisitas yang tinggi dan tahan terhadap jamur dan serangga. Iya, pinter ya. Itu ya. Dari semuanya, ya kan sudah dijawab. Oh, menurut Gaby, menurut Gablin, menurut Marcel, Rafael, Eren, Bio, semua yang di sekolah. Siapa yang berani, Kristal juga tadi ya, siapa yang berani merangkum semua jawaban temannya, lalu jadi satu informasi saja dari teks tadi. Jadi kalau ditanya keseluruhan dari teks tersebut itu apa informasi yang kita peroleh? Siapa yang bisa? Kristo bisa, Miss. Yes, tepuk tangan untuk Kristo dulu. Begitu, ya, berani, Kiano, berani. Kan salah nggak apa-apa, nanti kita perbaiki bareng. Alden habis ini ya. Hah? Katanya nanti habis ini coba katanya. Alden coba. Ya, sekarang dengarkan Kristo. Yuk. Dengarkan Kristo. Ayo Kristo, suaranya yang keras. Serat buatan adalah serat yang bahan penyusunnya dibuat oleh manusia, contohnya rayon dan polimer sintesis atau nilon. Pakaian berbahan rayon biasanya memiliki kilau yang alami dan daya serap yang tinggi, sedangkan pakaian berbahan nilon biasanya memiliki elastisitas yang tinggi dan tahan terhadap jamur dan serangga. Wah, tepuk tangan dong. Begitu, ya, itu informasi keseluruhan dari teks. Pinter, good job, hebat. Gitu, ya. Memelis izin buka masker sebentar ya. Memelis jauh dengan teman yang di sekolah ya nak ya. Perhatikan, makanya yang di sekolah perhatikan sungguh-sungguh. Ya, yang di rumah mendengarkan loh. Yang kalian jawab satu persatu tadi. Oh, menurut Niko A, menurut siapa? Eren apa tadi? Menurut Bio, menurut Hani. Ternyata sama Kristo ditulis semuanya. Ditulis semuanya. Sama yang punya teman di rumah ditulis. Lalu begitu ditanya apa sih informasi keseluruhan dari teks? Bisa dia menjawab. Karena apa? Dia menulis semuanya. Kalau tidak menulis, tadi tipsnya apa dari Memelis? Tinggal apakan di situ? Di garis bawah. Garis bawah. Pinter itu Kristo. Di garis bawah, Mem. Setelah ditunjuk Mem dibaca keseluruhannya, ya tinggal dibaca sama dia. Benar, jempol. Begitu ya. Yang di rumah, yang di sekolah, Mem Elis izin minum ya. Karena ngomong terus. Alden mau mencoba? Eren katanya mau mencoba-coba. Yuk.
Oke, ya tepuk tangan untuk Eren. Baik ya, paling enggak kalian paham ya yang dimaksud Mem Elis hari ini. Menceritakan ulang informasi yang ada dalam teks. Ya kan? Apalagi ya putri-putri, akhirnya jadi tahu, oh aku tuh loh Mem sering pakai legging, ternyata terbuat dari nilon ya. Nah, itu sebagian. Ada juga yang terbuat dari katun, ada juga yang terbuat dari wol dan lain-lain, beda-beda. Tapi kebanyakan, ya, kebanyakannya dari nilon. Karena dia sifatnya apa? Lentur, elastis, ya kan? Mudah, betul, ya, gitu. Tadi Gebi angkat tangan, mau merangkum Gebi? Iya, Miss. Hebat. Ya coba sayang. Memelis mau dengar. Yang dimaksud dengan serat buatan adalah serat yang bahan penyusunannya dibuat oleh manusia. Sekolah dengar. Contohnya, serat buatan di antaranya rayon dan polimer sintesis atau nilon. Pakaian berbahan rayon biasanya memiliki kilau yang alami. Rayon juga memiliki daya serap yang tinggi. Sedangkan pakaian berbahan nilon biasanya memiliki elastisitas yang tinggi dan tahan terhadap jamur dan serangga. Pintar. Tepuk tangan untuk Gebi. Nah, Mem Eli sudah melihat di situ ya. Melihat di Gebi ya. Menggunakan kata penghubung. Namun, dan, sedangkan. Nah, tuh hebat. Ya, itu namanya sudah paham. Ya Gebi ya, benar sudah paham ya sayang ya. Ya, betul. Jadi kalimat yang kalian circle tadi, lingkarin atau garis bawah, tinggal kalian baca lalu ditambahi dengan kata penghubung. Dan, kemudian, sedangkan. Nah, jadi tinggal ditambah dengan bahasa kalian sendiri. Mudah kan jadinya bahasa Indonesia itu? Mudah ya? Mudah sekali. Sekarang kita lanjut. Yuk. Kita lanjut lagi. Mudah ternyata. Nah, itu untungnya kalau kalian bisa benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik. Tapi kalau kalian, Mem Elis berbicara, kalian sibuk dengan pensilnya seperti Keanu. Ya, oke. Jadi ya, begitu Mem Elis tanya bingung. Apa ya Mem pertanyaannya? Ya kan? Ya, yuk. Jadi benar-benar mendengarkan dengan baik toh sayang. Ya, yang di rumah aja bisa fokus loh. Ya. Kita lanjut halaman 40. Ya, ayo berlomba-lomba ada teks lagi. Ya, ada teks lagi. Ya. Menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi sama ya. Bacalah dengan teliti dan cermat, jawablah pertanyaan. Nah, sekarang dengan melihat kalimat utama. Nah, apalagi itu kalimat utama. Ya, sayang ya. Sekarang kita melihat menentukan kalimat. Ya, kalimat utama dari teks. Nah, sudah menemukan kata kunci. Sekarang apa? Halaman 40 sayang. Ya. Yang di rumah sudah bisa lihat halaman 40. Halaman 40 sudah? Sudah. Bentar ya. Ya. Ya, sekarang kita menentukan kalimat utama dalam teks, ya. Kalimat utama merupakan kalimat yang memiliki ide pokok dalam sebuah karangan, ya. Atau kalimat itu menjadi bagian penting dalam sebuah tulisan karena mengandung isi cerita. Kalimat utama menjadi bagian penting dalam sebuah tulisan.
Ya, Mem Elis tulis dulu apa itu kalimat utama. Ya, nih Mem Elis. Nanti kalian nggak usah menulis, kalian ini Mem Elis kirim. Nanti kalau sudah selesai materi ini ya. Kalimat utama adalah kalimat yang memiliki ide pokok. Nah, ya, Mem Elis tulis. Gak usah nulis, nanti Mem Elis bagikan. Ya. Karena mengandung isi cerita, isi teks atau isi cerita ya. Ide pokok itu sama dengan isi teks ya. Yuk. Kalimat utama disebut juga kalimat pokok atau gagasan pokok. Nah, ini ya, nih ya. Didengarkan, kalimat utama sama dengan ide pokok ya. Makanya disebut adalah kalimat yang memiliki ide pokok yang mengandung isi dari teks tersebut. Nah, sekarang kita cek ya. Ya, lihat. Mencari atau mencermati perkembangan kain tenun yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Informasi tersebut dapat kita peroleh dengan mengamati gambar atau membaca teks. Setelah itu teks tersebut kita dapat menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Di halaman 40 sampai 41 itu ada contoh teks. Ya, judulnya adalah perkembangan kain tenun di Nusantara. Ya. Setiap daerah itu punya kain tenun. Contoh di daerah timur ada kain tenun, di daerah barat ya di Aceh punya kain tenun dari Aceh. Papua punya, Surabaya Jawa dari Jawa banyak ya kain tenun dari Jawa. Dari setiap daerah itu ada ya tenun itu di seperti yang dibilang Mem Elis tadi loh ya. Dibuat oleh tangan manusia. Kalau zaman dulu, ya, kalau zaman dulu menggunakan alat tradisional itu. Ah, ya betul ya. Minggu depan ya, saya Mem Elis janji kasih lihat foto-fotonya ya, bagaimana menenun, bagaimana memintal benang dan lain-lain ya. Oke, ya. Kita mendengarkan informasi saja dulu hari ini ya, informasi. Yuk, kita lihat. Tadi sudah Mem Elis sampaikan apa sih kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat pokok ya, yang memiliki kalimat yang mengandung ide pokok atau mengandung isi dari teks ya, dari setiap paragraf. Nih, ya Mem Elis merahin supaya nanti kalian bisa baca di rumah. Ya. Nih ya, merahin supaya tahu kalau itu yang penting. Ya. Mem Elis mau tanya, ada teks yang berjudul Perkembangan Kain Tenun di Nusantara. Itu ada berapa paragraf? Biona? 3, betul ya. Ada 3 yang di rumah ya, dicek ya. Ada 3 paragraf, betul. Sekarang Mem Elis mau baca satu-satu paragraf. Ya. Atau toilet. Apa Marcel? Izin ke toilet. Oh ya boleh.
jangan Memelis deh yang baca. Kalian deh yang baca. Viona, maju. Tapi di sini Vio, biar nanti temen yang di rumah juga bisa dengar. Sini. Yo, paragraf 1 Vio, paragraf kedua Nana, paragraf ketiga Fania. Ya. Ayo sayang, dibaca ya yang keras. Sini. Ya. Tenun merupakan salah satu karya budaya Indonesia. Tenun diproduksi di berbagai wilayah di seluruh Nusantara, di antaranya Jawa Barat, Ternate, Lombok, dan Flores. Tenun memiliki makna, nilai sejarah, dan teknik yang tinggi dari segi warna, motif, dan jenis bahan atau benang yang digunakan serta memiliki keunikan antara daerah. Oke, thank you Vio. Ayo Nana, paragraf kedua. Tenun dibuat dengan menggunakan alat tenun. Kain tenun tidak diproduksi menggunakan mesin. Hal inilah yang membuat kualitas tenun tetap Terjaga. dengan baik. Dari segi teknik produksi, desain dan produk yang dihasilkan. Udah. Nah, good. Thank you. Fania, paragraf ketiga. Iya sayang. Dihasilkan. Ya, saat ini. Saat ini perkembangan industri tenun semakin pesat, meningkatkan industri tenun berbagai daerah di Indonesia sangat penting sebagai cara melestarikan warisan budaya bangsa sekaligus menjadi produk kebangsaan bangsa Indonesia. Pemerintah lokal terus berupaya agar kain tenun dapat menembus pasar internasional. Salah satunya dengan mengikuti para perajin dan pembuatan kain tenun pada bahan dan pengenalan produk Indonesia. Oke, thank you Fania. Oke deh. Yang di rumah bisa mendengar? Bisa. Ya. Oke, perhatikan. Mem Elis baca sekali lagi supaya lebih paham ya. Perkembangan kain tenun di Nusantara. Tenun merupakan salah satu karya budaya Indonesia. Tenun diproduksi di berbagai wilayah di seluruh Nusantara. Di antaranya di Jawa Barat, Ternate, Lombok, dan Flores. Tenun memiliki makna nilai sejarah dan teknik yang tinggi dari segi warna, motif, dan jenis bahan atau benang yang digunakan, serta memiliki keunikan antar daerah. Alden, Keanu. Tenun dibuat dengan menggunakan alat tenun. Kain tenun tidak diproduksi menggunakan mesin. Hal ini membuat kualitas kain tenun tetap terjaga dengan baik. Baik dari segi produksi, teknik produksi, desain, dan produk yang dihasilkan. Saat ini perkembangan industri tenun semakin pesat. Peningkatan industri tenun di berbagai daerah di Indonesia sangat penting sebagai cara melestarikan warisan budaya bangsa.
sekaligus menjadi produk kebanggaan bangsa. Pemerintah lokal terus berupaya agar kain tenun dapat menembus pasar internasional, salah satunya dengan mengikut sertakan para pengrajin dan pembuat kain tenun pada basar dan pameran-pameran produk di Indonesia. Ya, maksudnya ya katanya siapa? Davin. Maksudnya, Mem. Pinter ya. Kita lihat dari setiap paragraf. Paragraf 1. Siapa yang mau menemukan kalimat utama? Yang sudah bisa menemukan kalimat utama dari paragraf 1. Yang di rumah bisa menemukan. Coba Aden, apa kalimat utama yang ada di situ? Tenun. Itu namanya kata kunci. Kalimat utama berarti dia merupakan salah satu karya bukan kata. Apa Marcel? Tenun merupakan salah satu karya budaya Indonesia. Bagus ya, pinter. Paragraf 1. Kenapa Nana? Mau menjawab itu? Bagus berarti. Apa? Kalimat. Kalau kalimat berarti agak panjang. Ya, kalau kata hanya 1. Keanu. Ayo, angkat-angkat gitu hanya main toh. Yang belum ditulis. Hani mau menjawab atau Davin? Davin mau menjawab? Enggak, Hani. 1. Oke, sama berarti ya. Siapa yang punya pendapat lain? Fiona? Tenun memiliki makna nilai sejarah dan teknik yang tinggi. Ya, antara Kristo dan Bio sama ya. Jawabannya di paragraf 1 sama. Dan kita gabung. Ayo didengarkan Memelis ya. Kita gabung dari jawaban Kristo dan Biona dan Marcel. Nah, jadi kalimat utama dari paragraf 1 itu adalah yang di kalimat pertama itu. Tenun merupakan salah satu karya budaya Indonesia. Itu aja udah. Ya, tenun merupakan karya budaya. Kenapa? Kok tenun sebagai budaya? Iya, Mem. Karena dia bernilai sejarah. Ya, menilai sejarahnya itu dari apa? Dari tekniknya, dari warnanya, dari motifnya, dari benang yang digunakan. Itu mencerminkan keunikan daerah masing-masing. Jadi dijadikan 1, yaitu kalimat utamanya adalah merupakan karya budaya. Gitu. Itu kalimat utama di paragraf 1. Yuk di circle yang baris pertama banget. Pinter. Kalimat utama paragraf 1 adalah yang di apa? Pinter. Itu kalimat utama paragraf 1. Ayo di circle. Besok kalau Memelis tanya nggak bingung lagi. Ya, di stabilo boleh, di circle pakai pensil boleh. Kalian sudah? Sudah ya? Pinter. Bisa boleh. Yang di rumah sudah? Sudah. Oke, pinter. Sekarang kita lihat kalimat utama di paragraf yang kedua. Siapa yang berani Eren sekarang? Kristo, Miss. Debbie, Miss. Ayo Eren. Oke, pinter. Itu menurut Eren adalah kain tenun itu tidak diproduksi menggunakan mesin. Ya, hal itu membuat kualitas kain tenun itu tetap terjaga dengan baik. Itu menurut Eren.
Menurut Gebi, tadi Gebi angkat tangan. Tenun dibuat dengan menggunakan alat tenun. Nah, tenun dibuat dengan alat tenun, bukan dengan alat mesin. Nah, itu. Menurut Gebi itu oke, good. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Ada yang angkat tangan lagi dari rumah? Nathan, Rafael, Dea. Ini Abel nggak join ya, Abel ya? Oke. Abel nggak join? Ya, ya Abel. Kok Abel? Aden. Oh, itu paragraf ketiga toh. Yang kedua ya, kita tulis dulu paragraf yang kedua yang benar ya. Ya. Yang kedua adalah paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah tenun. Nah, tenun dibuat menggunakan alat tenun, tidak diproduksi oleh mesin. Nah, itu kalimat itu di circle. Ya. Kalimat pertama dan kedua, kalimat pertama dan kedua. Nggak ada, kan nggak pakai mesin, nggak pakai mesin, pakai alat tradisional. Tidak dipakai mesin itu loh, ada tulisannya sayang. Tidak diproduksi oleh mesin. Yaitu supaya kualitas tenunnya tetap bagus, kualitasnya tetap baik. Ya. Bukan tenun namanya kalau menggunakan mesin. Karena tadi sudah di awal sudah dijelaskan, tenun itu hanya digunakan oleh tangan manusia, dibuat oleh tangan manusia, maksudnya secara tradisional. Ya. Oke, sayang. Ya. Sekarang yang ketiga, yuk. Ya. Ini siapa? Oh, Niko angkat tangan. Ya, pemerintah terus berupaya agar kain tenun dapat menembus pasar tradisional. Nah, itu ya, itu salah satu bentuk pemerintah melestarikan kain tenun, yaitu dengan cara apa? Ya, dengan cara mengikut sertakan para pengrajin pembuat tenun ke pasar-pasar tradisi, pasar-pasar internasional. Ya. Jadi kalimat utamanya adalah di baris ke yang di baris ke kalimat yang kedua ini loh, kalimat yang kedua. Peningkatan produksi di berbagai daerah ini sangat penting sebagai cara melestarikan barisan budaya bangsa sekaligus menjadi produk kebanggaan. Nah, tuh sampai di situ. Yuk, di circle atau di garis bawah ini. Dari kalimat kedua, paragraf ketiga, peningkatan ya sampai di produk kebanggaan bangsa. Yuk, itu. Yang di rumah juga ya. Indonesianya ikut gak di sini? Apa sayang? Indonesia Iyalah, kebanggaan bangsa Indonesia. Yang kan satu kalimat itu. Kalimat itu dibatasi oleh tanda baca apa toh? Titik. Tahu lah. Ya. Dimulai dari mana, Miss, tadi? Tadi dari baris kalimat yang kedua sayang, kalimat kedua, peningkatan produksi.
Dah. Yuk, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi kita akhiri ya. Yang di sekolah katanya langsung kita makan. Yuk, halo. Perhatikan. Menentukan gagasan pokok dari teks ya. Sudah tadi ya, menentukan gagasan pokok kalimat utama lalu gagasan pokok sama ya. Kalimat utama dan gagasan pokok. Nah, itu sama di halaman 43 ya. Kemudian halaman 46 yaitu menceritakan informasi teks ya, menceritakan ulang informasi yang kalian peroleh sama dengan yang tadi kan? Ya kan? Sama dengan yang tadi, menceritakan ulang informasi yang kalian peroleh. Perkembangan teknologi produksi sandang. Halaman 47. Sudah dilihat halaman 47? Ya, tuh, ya. Kebutuhan manusia akan sandang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Fungsi pakaian semakin luas. Ya, yang semula pakaian berfungsi hanya melindungi tubuh dari panas, selanjutnya fungsi pakaian semakin luas yaitu untuk kenyamanan, ya, kenyamanan kita. Ya, sayang ya. Di situ ada teks. Bagaimana caranya kita menceritakan informasi yang kita dengar. Ya, sama dengan yang tadi. Tandai kalimat utamanya, kemudian temukan gagasan pokok, kemudian kembangkan gagasan itu menjadi satu paragraf baru. Ya, susunlah paragraf baru yang kamu buat menjadi teks baru yang dapat kita pahami informasinya. Nah, itu tadi sama dengan yang dibuat Kristo dan Gebi tadi. Ya, sama. Ya, menulis kalimat utamanya, lalu menulis gagasan pokoknya setiap paragraf, lalu merangkum semuanya. Setelah merangkum semuanya, baru bisa menceritakan ulang teks tersebut. Ya, diceritakan ulang itu berarti secara keseluruhan. Oke? Dan itu tugas kita hari ini. Yuk. Itu ya tugasnya ya. Yuk. Ayo berlatih halaman 47. Yes. Ayo berlatih halaman 47. Ayo sayang. Taruh di GT. Ayo yang di rumah ditulis PR halaman 47. Kita bahas. Yes. Ya, sama ya. Sekarang setiap tugas yang di rumah kumpulkan di GC. Tapi yang di sekolah dibawa ke sekolah minggu depan. Berarti kalau bahasa Indonesia berarti hari Kamis. Ya? Oke. Ya, Kristo mau bertanya apa? Itu nomor 1 itu dikerjakan atau tidak? Iyalah, tandai kalimat utama, ditandain. Ya, ditandain nanti kan berarti Ditulis di buku atau di buku? boleh. Karena supaya teksnya tidak dibaca berarti tulis di buku ya. Ya, ditulis ya. Ditulis. Ya. Apanya? Loh, kamu bisa bawa mulai sekarang. Dari kemarin kan Memeli suruh. Kamu bertanya tapi lupa. Dibawa. Yang membawa itu hanya 3. Nana, Verena, sama Wio tadi. Hani ya? Enggak, taruh di sekolah terus. Nanti itu buat adik kelasmu nanti untuk belajar. Iya. Makanya buat yang bagus kayak gitu.
Nanti buat adik kelas belajar, ya. Nanti Mem Elis akan tunjuk ini loh punya Kak Nana, ini loh punya Kak Hani, kayak gitu, ya. Iya. Gitu ya. Baik, sayang. Ada lagi pertanyaan? Yang di rumah yang Mem Elis tanya. Yang di sekolah perhatikan, Keanu. Miss Elis, Ya, Kristo. itu Miss ini ditulis kalimat utamanya, terus Ya. diceritakan ulang ya. Ya, ditulis kalimat utamanya, kemudian gagasan pokoknya, ya, lalu menulis disusun kembali menjadi satu cerita yang baru. Cerita yang seperti kamu buat tadi itu loh, singkat tapi jelas. Ya, dengan menggunakan kata-kata penghubung dan kemudian atau lalu kayak gitu, kayak punya Gaby tadi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Marcel? Miss, gagasan pokok itu maksudnya apa? Gagasan pokok itu menjelaskan kalimat utama ya. Kalau kalimat utamanya tadi adalah ide pokok, gagasan utamanya berarti yang menjelaskan kalimat itu. Berarti kalimatnya berarti lebih panjang. Gitu ya. Ya. Siapa ini? Kristo sama teman-teman yang lain dengarkan ya. Kalimat utama tadi kan satu kalimat pokok aja, satu kalimat. Ya. Kemudian kalau gagasan pokok itu satu paragraf, sama dengan kalau kamu menyebutkan informasi dari paragraf satu itu. Gitu ya, Kristo sama ya. Oke, sayang. Halo, Kristo. Ya, gagasan pokok paragraf itu sama dengan informasi dalam satu paragraf. Ya, kalau informasi kan tidak hanya satu kalimat, boleh lebih. Ya, oke? Jadi mau tanya. Siapa yang mau tanya tadi? Gaby. Ya. Apa ya, Miss? Kenapa, sayang? PR-nya itu ditulis di buku tulis kok apa ya, Miss? Buku tulis, nak. Oke. Di buku tulis ya. Oke. Ini tadi Mem Elis mau nyapa Abel. Halo Abel, kamu kok barusan join, sayang? Kenapa? Ini sudah join yang kedua kali loh bahasa Indonesia. Dari tadi kemana Abel? Yang ketiganya apa? Kenapa sayang? Tadi sinyalnya nggak bagus. Ya. Oh. Ya Abel, recordingnya harus dipelajari ya nak ya, karena banyak banget yang kita belajar hari ini ya. Ya Abel. Oke. Ada tugas juga ya, ada tugas, jangan lupa. Oke, sudah? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya, yang hari ini yang sudah aktif banget ya. Yuk, mimpin doa. Niko, sini Niko. Ya, sayang. Ya, teman-teman kita berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai belajar hari ini dan pelajaran ini segera berakhir dan bagi kami semuanya dan semua pulang keadaan sehat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Niko. Oke, sayang. Bye. Yang di rumah Mem Elis ingatkan besok libur ya, tidak ada ekskul.